Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Eriani Siregar. Saya mengajar di kelas 5 SD Negeri 200405 Padang Sidempuan. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun pelajaran 2022 program studi PGSD LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor peserta 2015006580. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 200405 Padang Sidempuan. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita berdoa dulu. Yang memimpin anak kita di Kak. Sebelum kita memulai mata pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita absen dulu ya. Hafijah dari Munte, Ahmad Yasin, Hadir Ibu. Eva Dibra, Hadir Ibu. Gia Paija, Hadir Ibu. Ifran Al-Fariji, Maulana Pandi, Hadir Ibu. Nisha Delina, Hadir Ibu. Nur Anastasia, Hadir Ibu. Rehana Pandi, Hadir Ibu. Rifki Fadli, Hadir Ibu. Talita Humaira, Hadir Ibu. Jakra Andini, Sakit, Dinda Aprilia, Dina Gloria. Hadir Ibu. Kita doakan kawan yang tidak hadir mudah-mudahan bisa besok hadir di dalam pembelajaran kita ya. Iya, mantap. Ya, perhatikan semuanya. Rapikan tempat duduk, dekatkan bangkunya ke meja dan tak ada yang terpakir. Keluarkan semua alat tulisnya. Keluarkan media pembelajarannya semua. Jangan lagi ada yang disimpan. Keluarkan semua alat pembelajaranmu di atas meja. Siapkan semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita menyanyikan lagu nasional untuk memupuk rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Anak anak-anak ibu bisa belajar dengan giat mulai dari sekarang, dilihat dari lingkungan sekitarnya. Kalian terpana dengan atau apa kehidupan yang lama-lama, kita harus upgrade, harus tahu perubahan yang terjadi di lingkungan kita semua, ya, supaya masa depan kita nanti cerah atau bisa kita mengikuti perkembangan zaman yang akan kita laksanakan di masa yang akan datang. Karena anak-anak ibu semua ini nanti jadi penerusnya, penerus orang ibu sebagai guru, ya kan? Nah, jadi belajarlah mulai dari sekarang, yaitu mengikuti perkembangan zaman sekarang, ya. Jadi anak-anak ibu harapkan anak ibu bisa belajar dengan giat mulai dari sekarang, dilihat dari lingkungan sekitarnya. Tidak semangat, kita ice breakingnya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Iya, terima kasih. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Malam kita belajar mengenai unsur-unsur
pelajari, yaitu tentang iklan pribadi, iklan undangan, pemasaran. Nah, itu sangat berkaitan dengan materi kita hari ini yang kita akan laksanakan, yaitu media iklan elektronik. Media elektronik ini bisa membawa kita untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat kita sekarang. Ya, contohnya apa? Kita memudahkan kita belanja. Bagaimana caranya? Media elektronik dengan memilih aplikasi di media internet. Kita pilih aplikasi Lazada atau apa? Shopee. Kita nggak perlu belanja lagi ke pasar. Sudah bisa belanja dengan di rumah saja dengan pembayaran COD. Iya. Dan kita masuk pada materi sekitar kita. Itu subtema 3, manusia dan benda di lingkungan. Ya, di lingkungannya. Pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui PowerPoint dan video yang Ibu sampaikan di depan nanti, siswa dapat menganalisis informasi yang dipaparkan dalam iklan elektronik. Ya. Yang kedua, siswa dapat membandingkan keunggulan iklan berdasarkan media elektronik. Yang ketiga, siswa dapat menentukan keunggulan berbagai jenis iklan media elektronik. Yang keempat, siswa dapat menganalisis upaya dalam membina persatuan dan kesatuan di masyarakat. Terus siswa dapat menentukan upaya atau melaksanakan upaya membina persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Terus yang ketujuh, siswa dapat melaksanakan cara menghargai keberagaman perekonomian di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, anak-anak ibu bisa mempresentasikan hasil diskusinya nanti di depan kelas secara tepat. Perhatikan ke depannya itu tentang perbedaan beragam jenis iklan media elektronik. Coba ingat-ingat, kemarin kita belajar unsur-unsur iklan. Itu media iklan elektronik terbagi ke berapa? 3. Media iklan terbagi 2. Media cetak dan media elektronik. Iya. Dalam media elektronik terbagi menjadi 3. Yang pertama apa? Iya, iklan radio disampaikan hanya dalam bentuk audio atau suara. Yang kedua, iklan televisi. Iklan disampaikan dalam bentuk suara, gambar. Iya, ini kita dapat di mana saja ya? Selagi jangkauan televisi masih masuk ke wilayahnya. Mau di kampung bisa kau dengarkan. Radio pun kayak gitu tadi ya. Iklan radio itu di mana saja ada radio bisa kita dapatkan media iklan dari suara. Begitu juga dengan iklan televisi. Kalau masih ada jaringan di wilayah kita, walaupun di pelosok-pelosok, kita masih mendapatkan informasi dari media elektronik televisi. Yang ketiga, iklan media digital atau digital interaktif, yaitu dengan internet. Iklan biasanya muncul dalam bentuk apa? Video ataupun banner, animasi, atau beberapa halaman di website, yaitu berbentuk apa? Blog, YouTube, apa lagi? Instagram, apa lagi? TikTok. Ada apa lagi? Iya, snack video, mantap. Dia tahu perkembangan zaman sekarang, ya. Ya, coba perhatikan gambar dari jenis iklan media digital. Ini salah satu iklan media digitalnya. Ini di mana kita dapatkan? Di Shopee. Ya. Promosi apa?
di hadapan kalian. Ya, ada satu keluarga yang sedang duduk bersama sambil menonton televisi. Ternyata ini adalah keluarganya Edo. Jadi pada sore hari, Edo sedang duduk santai bersama ayah dan ibunya. Mereka duduk sambil menonton siaran televisi swasta yang sedang menyampaikan berita. Pada saat-saat tertentu, acara di televisi ada jeda iklan. Tahukah kamu apa jenis iklan yang ditampilkan di televisi? Ya, jenis iklan yang ditampilkan di televisi adalah iklan media elektronik. Iklan media elektronik dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah iklan radio. Iklan radio adalah iklan yang ditampilkan melalui radio. Iklan ini berupa perpaduan bunyi, kata-kata, dan efek suara. Iklan dari radio ini hanya dapat kita dengar. Kemudian yang kedua, iklan televisi. Iklan televisi adalah iklan yang ditampilkan melalui televisi. Iklan ini berupa perpaduan antara suara, gambar, dan gerak. Nah, iklan televisi ini dapat dilihat dan juga didengar. Dan yang ketiga adalah iklan media digital interaktif atau iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang dipublikasikan melalui internet. Iklan internet memiliki jenis yang bervariasi. Iklan internet ada yang hanya dapat dilihat serta ada pula yang dapat dilihat dan didengar. Dari video tadi, coba anak-anak ibu analisis apa saja yang termasuk dari jenis-jenis media iklan elektronik. Siapa yang tahu? Ya, Iklan radio, iklan televisi, iklan media digital, interaktif. iya, tepuk tangan buat kita. Coba mendengarkan. Pernahkah kamu mengamati iklan elektronik yang berisi anjuran untuk menjaga persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan adalah modal utama menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dapat terwujud adanya peran pemerintah dan partisipasi masyarakat. Lanjutkan, itu membina persatuan dan kesatuan di masyarakat, yaitu usaha-usaha yang dapat dilakukan pemerintah untuk membina persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang pertama adalah menjamin hak kebebasan masyarakat dalam memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Sudah harus saling menghargai mereka siapa saja yang mau beribadah di tempat masing-masing. Tidak boleh mengejek agama orang lain. Ya, Rafi? Yang kedua, mengusahakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Presiden kita sekarang sudah memeratakan pembangunan seperti pembangunan jembatan untuk menghubungkan suatu wilayah ke wilayah yang lain. Yang ketiga, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang baik dan benar dalam berbagai acara resmi. Oke, anak-anak ibu perhatikan video pembelajaran berikut. Disimak, dengarkan. Lalu, apa saja ya peran pemerintah dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa kita? Peran pemerintah yaitu pertama, dengan mengadakan festival budaya. Kemudian, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun berada. Berikutnya, mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya, menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing.
Yang selanjutnya, membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Kemudian, mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Video yang ditayangkan di depan tadi, coba anak-anak ibu cis apa saja usaha pemerintah untuk membina kesatuan dan persatuan di masyarakat Indonesia. Ya, Mengusahakan kesehatan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka, mengadakan festival kebudayaan. iya, terima kasih pada Rifki. Negara yang kaya dengan sumber daya alam, kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beragam, mempengaruhi kesejahteraan bangsa Indonesia, yaitu dengan berbagai macam mata pencaharian di masyarakat, di lingkungan masyarakat kita. Ya, kita masuk pada pembelajaran IPS. Perhatikan, yaitu yang harus kita perhatikan dalam perekonomian masyarakat, yaitu menghargai keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Wujud tindakan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat antara lain memberi kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain untuk melakukan usaha ekonomi secara mandiri. Karena kita sudah mempelajari beberapa perusahaan, BUMN, apalagi BUMN, koperasi, kita harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat di lingkungan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang sudah dilakukan. Kalau sudah kau buat karyawan bekerja di perusahaanmu, kasihlah upah yang sesuai dengan pekerjaannya, ya. Terus yang terakhir melakukan persaingan usaha secara sehat. Bisa perhatikan video berikut. Dihayati ya, biar tahu nanti perbedaannya. Semangat. Pada dasarnya, tujuan utama bekerja adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, kita harus selalu menghargai keanekaragaman mata pencarian masyarakat di lingkungan sekitar kita. Lalu, bagaimana ya cara menghargai keberagaman mata pencarian di lingkungan masyarakat saya? Yang pertama, tidak mencela dan merendahkan mata pencarian orang lain. Jenis pekerjaan masyarakat Indonesia itu sangat beragam. Adapun kita tidak boleh mencela atau merendahkan pekerjaan orang lain. Kita sebaiknya tetap menghormati apapun pekerjaan orang lain dan tidak boleh mencela atau merendahkannya. Kemudian, menghormati orang yang sedang bekerja. Ketika ada orang yang sedang bekerja, kamu sebaiknya menghormati dan tidak mengganggunya. Kemudian, menghargai pekerjaan orang lain. Pada dasarnya, setiap pekerjaan bersifat mulia karena tujuan untuk bekerja adalah mencukupi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, kamu sebaiknya menghargai setiap pekerjaan dan tidak membeda-bedakan seseorang hanya berdasarkan pekerjaannya. Kemudian, membiasakan membeli produk-produk lokal. Sebagai warga masyarakat yang baik, kamu sebaiknya menerapkan sikap cinta produk lokal dan membiasakan mengkonsumsi makanan dan buah-buahan dari dalam negeri. Sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani. Nah, sebagai warga negara yang Video pembelajaran yang ditayangkan di depan, coba anak ibu analisis wujud tindakan apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk menghargai keberagaman perekonomian di masyarakat. Coba. Ya, bisa. Menghargai barang usaha yang dihasilkan dari ekonomi lain, melakukan persaingan secara sehat, Ya. memberi upah sesuai dengan kegiatan ekonomi yang sudah dilakukan. Iya, terima kasih pada Naib. Bisa tepuk tangan. Dari sini ibu membagi kelompok 5 kelompok yang terdiri dari 5 orang karena tidak hadir 2 orang, jadi ada yang 4 orangnya 1 kelompok.
Tari yang mengakibatkan cabang olahraga atau cabur. Binaraga dan fitness menurut cabang ini. Ibu akan menyampaikan keterkaitan antara pembelajaran bahasa Indonesia PPKN IPS adalah yaitu dengan adanya iklan media elektronik akan bisa mempersatukan persatuan masyarakat yang ada di Indonesia untuk mensejahterakan perekonomian yang ada di lingkungan masyarakat kita. Ya. Iya inilah ini. Ini sini contoh. Setelah selesai didiskusikan bersama kawan, ini waktunya kita persentase ya mari ke depan. Sebagai moderator dan yang mempresentasikan teman saya tentang hasil diskusi saya adalah pada hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narisa Alawiyah Saputra Nasution dengan membawa bendera PON. Menampilkan kesenian berupa tarian di wilayah adat juga ditampilkan dalam acara pembukaan tersebut. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional. Selanjutnya diskusi dengan pertanyaan berikut yang mana ketua mendiskusikanlah hasilnya dalam kertas HPS yang sama. A. Kegiatan apa yang dilakukan? Pekan Olahraga Nasional atau PONXX. Siapa yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut? Presiden, Ketua KONI, para atlet dari seluruh Indonesia, para ketua lembaga negara, sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju, para gubernur, para duta besar. C. Keberagaman apa yang terlihat dalam masyarakat di dalam artikel tersebut? Keberagaman yang terlihat: 1. Jenis kelamin, 2. Asal daerah, 3. suku bangsa. Bagaimana dampak kegiatan tersebut bagi masyarakat? Kegiatan PONXX sangat berdampak bagi masyarakat, khususnya bidang ekonomi dan sosial. Dampak tersebut dapat bisa dirasakan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai festival dalam rangka memeriahkan bahkan para pedagang kecil dan pedagang khas dan dagang di sekitar kegiatan olahraga. Menurutmu, apakah kegiatan yang diselenggarakan pemerintah tersebut dapat menumbuhkan persatuan dan kesatuan masyarakat? Jelaskan pendapatmu. Dapat, karena dengan diadakannya PON di Papua akan menyebabkan adanya interaksi sosial di antara masyarakat, di mana masyarakat Papua didatangi dan berinteraksi dengan para atlet maupun penonton yang datang dari seluruh wilayah tanah air. Iya, terima kasih kepada kelompok 2. Beri tepuk tangan buat mereka. Kepada kelompok 2, diskusi, kumpulkan semua LKPD untuk kita nilai. Ayo kumpulkan. Kelompok 1. Ya, kelompok 2. Kelompok lanjut.
kerja mandiri. Evaluasi dikerjakan sendiri-sendiri ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Silangnya bulat semua. Apa yang udah siap udah sampaikan. Evaluasinya dinilai, dengarkan siapa yang mendapatkan nilai yang pas. Dulu yang pertama, Indonesia Adelia mendapatkan nilai 90. Tepuk tangan. Lanjut, Afgan mendapatkan nilai 80. Lanjut, Dika Triputra mendapatkan 78. Lanjut, Sina Pisamora mendapatkan nilai 100. Ya, setelah selesai kita pembelajaran, kita simpulkan materi kita, yaitu siapa yang bisa menyimpulkan materi kita? Ya, boleh. Iklan dapat dibagikan menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan elektronik ada tiga, yaitu iklan radio, iklan televisi, iklan internet atau internet. Iya, terima kasih kepada anak Indonesia. Lanjut, siapa lagi yang bisa menyimpulkannya? Ya. Setiap kegiatan ekonomi memiliki manfaat bagi masyarakat untuk mensejahterakan kehidupan rakyat di Indonesia. Ketika harus menghargai keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Iya, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Yang terakhir siapa lagi? Ya, ya, Wanita. Pembangunan nasional menciptakan kesejahteraan yang merata untuk rakyat Indonesia. Iya, yaitu persatuan dan kesatuan sudah seharusnya dijaga oleh masyarakat Indonesia, baik dia dari segi pemerintah dan atas partisipasi masyarakat untuk keberlangsungan kegiatan keberagaman perekonomian di Indonesia dengan meratakan pembangunan di seluruh
apa yang belajar hari ini? Tentang media elektronik. Iya, tentang media elektronik. Lanjut, apa lagi? Ya, Persatuan dan kesatuan untuk bangsa Indonesia. iya, persatuan dan kesatuan pelajaran kita. Apa saja ya hal yang paling menarik kalian rasakan? Ya, Rifki? Iya, menonton pembelajarannya. Ya, ada lagi. Maisha. Apa yang menarik tadi kamu ingat dari pembelajaran kita hari ini? Ya? Mengingat pembelajaran yang sudah lewat. Iya, boleh. Ya, dia? Menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Iya, menyanyikan dengan semangat dan lagu dari Sabang sampai Merauke. Untuk pembelajaran kita hari ini, besok kita akan masuk ke pembuatan batik dari beberapa larutan. Ya. Nah, Ibu silahkan berdiri, kita menyanyikan lagu daerah lagu iya, semangat. Tadi video pembelajaran kita adalah kutet. Kenapa Ibu pilih dengan lagu kutet? Itu adalah orang tuanya untuk apa? Melawan penjajah untuk mempersatukan Indonesia, yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Sebagai makhluk sosial, sebagai manusia, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu kita masih bisa hidup di negara Indonesia yang merdeka, yang terjalin persatuan dan kesatuan dalam keberagaman perekonomian untuk kesejahteraan di dalam masyarakat. Jadi setiap yang ada di lingkungan kita harus banyak-banyak bersyukur karena kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum pulang yang dipimpin oleh Rizky. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, ambil baris. Seluruhnya siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Kepada Ibu Guru kita,